Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya dari Prodi Program Studi Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Makul K1 yang diampu oleh Bapak Rosadi SAG MSI. Di mana yang soal pertama pertanyaannya itu adalah gambarkan sejarah singkat tentang kondisi Indonesia saat dijajah oleh pemerintahan Belanda. Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama yaitu monopoli perdagangan, di mana pada masa kolonial penjajahan berusaha mematikan perekonomian penduduk pribumi. Salah satunya dengan mengambil alih segala bentuk jual beli barang. Rakyat dipaksa untuk menjual hasil pertaniannya dengan cara harga yang murah, sehingga para petani mengalami kerugian yang sangat besar. Yang kedua yaitu kebijakan kerja keras. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat istilah kerja rodi, di mana penduduk pribumi dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan dari pemerintahan Belanda. Misalnya adalah kerja rodi pada masa pemerintahan Den Bles ketika membuat jalan dari Anyer ke Panurukan, sedangkan kerja paksa pada masa penjajahan Jepang disebut dengan Romusa. Yang ketiga yaitu sistem sewa tanah. Terjadi pada masa pemerintahan Sir Thomas Raffles. Pada masa ini, masyarakat Indonesia diharuskan menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintahan sebagai pemilik tanah. Selain itu, setiap hasil pertaniannya akan dikumpulkan langsung oleh pemerintahan tanpa lewat perantara bupati. Untuk soal yang kedua, apa saja yang Anda ketahui tentang Komite Hijaz? Komite Hijaz merupakan nama sebuah kepanitiaan kecil yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Panitia ini bertugas menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz atau di Arab Saudi untuk menyampaikan beberapa permohonan. Yang ketiga soalnya yaitu terangkan secara singkat sejarah awal berdirinya NU. NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi masyarakat ini didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi bertujuan memberikan pendidikan sosial politik kaum santri ini lantas berkembang ke sejumlah kota di Indonesia. 2 tahun setelahnya atau pada tahun 1916, para kiai pesantren mendirikan Nahdlatul Wathon yang artinya kebangkitan tanah air. Ini merupakan organisasi pergerakan untuk melawan penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar. Organisasi ini untuk pedagang di era kolonial. Setelah muncul beberapa organisasi ini, muncul inisiatif untuk menggabungkannya. Tujuannya supaya organisasi lebih kuat dan cakupannya lebih luas. Penggabungan ini juga merespon banyaknya masalah agama, mazhab, sosial, dan kebangsaan yang berkembang di masyarakat. Akhirnya disepakati berdirinya Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Kala itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rois Akbar. Soal yang keempat, jelaskan makna filosofi dari lambang Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu lambang bola dunia. Bola dunia menjadi gambar yang paling menonjol dari lambang Nahdlatul Ulama. Gambar ini melambangkan bumi sebagai tempat umat manusia tinggal, hidup, bersosial, berikhtiar, beramal, dan bekerja. Bumi juga menjadi pengingat bahwa manusia sejatinya berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Lambang yang kedua yaitu peta Indonesia. Di dalam gambar bola dunia terlukis potret peta Indonesia. Indonesia sebagai simbol kecintaan Nahdlatul Ulama terhadap tanah air. Melalui gambar ini, Nahdlatul Ulama ingin menegaskan bahwa mencintai negeri tempat berpijak merupakan bagian dari iman. Lambang yang ketiga yaitu tambang yang melingkar. Gambar ini memiliki arti persaudaraan atau ukhuwah
yang mengikat anggota sebagai sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah, sesama bangsa Indonesia atau ukhuwah Watoniyah, dan sesama manusia ukhuwah Basyariah. Untayan lambang yang berjumlah 99 melambangkan Asmaul Husna. Tambang yang diikat dengan longgar adalah tanda bahwa Nahdlatul Ulama selalu fleksibel dan dinamis dalam menentukan hukum dan sifat politik. Untuk lambang yang keempat yaitu bintang yang melingkari bola dunia. 9 bintang pada lambang Nahdlatul Ulama merupakan lambang Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan Islam di dunia. Bintang paling besar di bagian atas melambangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 bintang di bawahnya merupakan Khulafa Rasyidin. Sementara 4 bintang di bawah bola dunia adalah 4 imam besar dalam Islam, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Filosofi yang kelima yaitu tulisan NU dengan huruf Arab. Ini menunjukkan bahwa nama dari organisasi tersebut yakni Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Soal yang nomor 5, apa saja sumbangsih dari tokoh di bawah ini terhadap NU? Yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkontribusi besar terhadap NU. Tidak lain adalah untuk menegakkan syarat Islam di Indonesia tanpa harus menghilangkan prinsip dasar negara. Tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kontribusi beliau cukup besar terhadap Nahdlatul Ulama, maka tak heran jika beliau dijuluki sebagai bapak pendiri Nahdlatul Ulama bersama adik iparnya yakni Kiai Haji Bisri Syansuri. Pada tahun 1926 beliau merumuskan hasil pemikirannya dengan membentuk tim Komite Hijaz. Organisasi ini sifatnya sementara karena tujuannya hanya untuk memperjuangkan hak-hak dalam beribadah di tanah suci Mekah tanpa ada larangan bermazhab. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kiai Haji Khalil Bangkalan merupakan guru bagi mayoritas kiai pesantren, khususnya para ulama Nahdlatul Ulama angkatan pertama. Lebih khusus lagi bagi 3 kiai besar, yang mana beliau adalah para pendiri Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Samsul Arifin. Ketiganya adalah santri Kiai Haji Khalil Bangkalan yang kemudian menjadi tokoh sentral bagi berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Soal yang terakhir atau yang keenam, seperti apa kondisi Nahdlatul Ulama di masa penjajahan Jepang? Pada periode Januari hingga Maret 1942, negara-negara Asia Tenggara yang menjadi jajahan Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat mulai direbut dan diduduki oleh tentara Jepang, di mana kebijakan Jepang adalah menghapuskan hal-hal yang berbau barat, dan Jepang menciptakan hubungan baik dengan Islam. Dengan hubungan baik yang dibangun dengan Islam, terutama organisasi Nahdlatul Ulama, usaha-usaha yang dilakukan Jepang untuk menjadi kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia adalah dengan melakukan kegiatan. Di antaranya adalah melakukan pelatihan militer terhadap atau kepada para ulama di Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.